they are more fluent in speaking English. So, jadi teman-teman, karena peserta Indonesia 92% dan slide saya berbahasa Inggris, maka untuk mengurangi cognitive load, okay, because we are researching also about cognitive load. Dan para pesertanya sudah luar biasa ya, belajar sejak kemarin dengan presentasi bahasa Inggris. So I'll try to speak bahasa Indonesia, but my apologies, sometimes my brain work in two languages. So it is different when I am teaching here. My brain works very well in English, okay? Okay, so let me explain mengapa saya bersedia berbicara tentang hal ini, tentang NAPLAN, meskipun bidang penelitian saya lebih fokus pada pengembangan guru. Saya pikir ada hal khusus yang memungkinkan saya berbagi buat teman-teman. Pertama, ada 3 faktor ya. Pertama, saya sebagai orang tua, anak kami 2 orang, keduanya pernah mengalami NAPLAN karena sempat bersekolah SD, SMP, SMA di Australia. Artinya apa? Kami beberapa kali menerima laporan NAPLAN. Laporannya seperti ini kurang lebih, oke? Template-nya seperti ini. Pada halaman pertama tersedia informasi tentang tes dan petunjuk cara membaca hasil tes buat orang tua. Informasi umum yang dimaksud adalah semacam penjelasan indikator, termasuk band atau skala hasil belajar siswa. Nah, sebagai contoh untuk kelas 3 SD, maka diinformasikan bahwa band minimum yang harus dicapai oleh kelas 2 itu adalah band 2. So you can see here, hopefully it's quite clear. Can you see my pointer? The dot here shows an individual results. Jadi saya bisa lihat hasilnya, misalnya anak saya dengan adanya dot. So the dot shows an individual result. The triangle shows the national average. Okay, so and the light blue, ada warna biru muda di situ yang mengatakan 60% dari siswa itu berada di skor yang warna biru muda. So, sebagai contoh, kita di halaman kedua itu mendapatkan informasi tentang kemampuan membaca siswa, kemampuan menulis, ya, kemampuan membaca, kemampuan menulis, kemampuan language convention and numerasi. Jadi, seperti sebagai contoh di sini, untuk kemampuan menulis di sini di atas rata-rata kemampuan menulis seluruh siswa Australia. Posisi kotak biru muda juga agak berbeda antara keempat bidang, ya. Jadi misalnya ada 60% siswa mendapat band 4 dan 5 untuk writing dan 60% siswa berada pada band 3, 4, 5 untuk numerasi. Jadi itu konteks saya ya sebagai orang tua. Nah, alasan kedua mengapa saya cocok untuk berbagi hal ini karena saya juga dilibatkan di dalam proses uji coba NAPLAN, khususnya pada proses peralihan dari tes paper and pencil ke tes online. Jadi di sini misalnya, jadi saya akan tunjukkan buat teman-teman, file ini bisa saya share kepada semuanya karena mengandung link-link ke informasi penting. So I am happy to share my slides, okay? So I just want to show you here. So there are 4 logos ya, ada 4 di situ. Dan ada ACARA. Nah, ACARA ini adalah lembaga independen yang punya otoritas hukum. Tugas utamanya adalah pengembangan kurikulum nasional, asesmen nasional, dan bertanggung jawab. Ini penting.
bertanggung jawab membuat laporan tentang kemajuan persekolahan di Australia. Ya, nah, jadi Akara inilah yang menyiapkan, mengkoordinasi misalnya tentang kurikulum, ya kan? Saya bisa bicarakan itu selanjutnya. Nah, konteks yang ketiga, mengapa saya antusias untuk berbagi hal ini? Karena saya juga memegang salah satu mata kuliah yang judulnya itu adalah Using Data to Improve Students' Learning. So I been convening this course, dan kebetulan di samping saya mengajar tentang pengajaran matematika SD secara bermakna, saya memegang mata kuliah penting ini yang berkaitan dengan data. Ini sangat terkait dengan data hasil belajar siswa. Jadi teman-teman kan tahu ya bahwa hasil belajar siswa itu ditentukan oleh banyak sekali faktor. Faktor input, dari mana dia, latar belakang keluarganya, kemudian pendidikan orang tua, daerahnya, dan sebagainya. So, data NAPLAN amat sangat penting untuk dikenalkan kepada para calon guru dan penting untuk mereka paham. Jadi pengalaman ini sendiri bisa membantu saya dalam proses presentasi ini. So, I am going to talk 4 key ideas. Okay? Jadi ada 4 hal pokok yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, saya akan berbicara sedikit tentang latar belakang, apa itu NAPLAN, sedikit sejarah tentang NAPLAN. Kedua, sedikit informasi tentang penelitian-penelitian berkaitan dengan NAPLAN. Kemudian, bagaimana NAPLAN sekarang setelah lebih dari 1 dekade. Ya, lebih dari 1 dekade. Seperti apa sekarang, ya? Dan tahun lalu ada review tentang NAPLAN. Nah, teman-teman, sebelum saya lanjut, saya mau mengucapkan terima kasih yang besar sekali, karena pagi ini saya punya ide untuk menanyakan kepada teman-teman what's the benefits of NAPLAN, what's the opportunities and what challenges of having penilaian assessment yang baru di Indonesia. So let me show you what I meant. So I really appreciate for all of you. You saw me all these responses. Apa manfaat dan peluang dan tantangan dari assessment kompetensi minimum yang sedang atau akan dilaksanakan oleh Indonesia. So I want to say, I really felt that many teachers are very, very competent here, and they are very open and they have very positive view about this assessment. But it is more importantly that many people can see this one as a tool for learning or as a tool to improve their teaching. Jadi bahkan saya kira teman-teman bisa baca ini, bisa mengcopy ini, dan bisa menganalisis. This is a very important data for P40K too. Okay, so sebelum saya melanjutkan presentasi saya mau mengatakan acknowledgement saya dulu, semacam penghargaan dan rasa salut pada tim Kemdikbudristek. Okay, khususnya Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Karena dengan perkembangan yang luar biasa, karena presentasi ini, saya jadi lebih tahu lagi tentang betapa banyak kemajuan yang telah dilakukan di Indonesia. Dan saya berharap teman-teman di Pusat Asesmen dan Pembelajaran ini masih cukup tidurnya untuk mengerjakan pekerjaan yang luar biasa ini. Ya, misalnya di link ini banyak sekali informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Bahkan saya mau mengatakan ya teman-teman, dan ini juga mungkin P4TK terlibat di dalamnya, setahu saya, ini kaitan dengan assessment ya, ini adalah pertama dalam sejarah Indonesia
di mana kita bisa mengakses data-data hasil ujian, proses assessment secara publik karena adanya informasi yang terpusat. Pak Adi tadi menjelaskan bahwa saya pernah postdoc di Afrika Selatan. Nah, pada waktu saya postdoc di sana, itu sudah lebih 10 tahun yang lalu ya, suatu hal yang sama sekali baru buat saya, di mana hasil ujian nasional itu dipublikasi secara resmi. Jadi di antara peneliti-peneliti, kita bisa mendiskusikan hasil ujian itu. Para peneliti bisa memberikan hasil penelitian dan feedback secara konstruktif terhadap pemerintah karena adanya publikasi. Lah, untuk Indonesia ini baru-baru saja terjadi dengan menteri yang baru. Jadi teman-teman, saya mau ajak teman-teman untuk juga sangat optimis dengan kemajuan Indonesia. Oke? Let me go back to my presentation. The first one the background. So, NAPLAN ini ceritanya itu dilaksanakan mulai tahun 2008. Menarik ya, karena pada waktu saya memulai S3, itu tepatnya NAPLAN pertama dilaksanakan. Dan sebelum saya datang ke Australia, saya itu banyak mengagumi Australia karena katanya tidak pakai kurikulum nasional, tidak ada assessment. Di Indonesia kurikulumnya nasional, asesmennya nasional. Jadi dulu saya itu mengira bagus banget karena banyak fleksibilitas. Nah, setiba saya di Australia itu justru Australia bergeser mau menuju melihat asesmen nasional dan kurikulum nasional. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban negara untuk memastikan bahwa setiap individu atau setiap pembelajar itu menerima kualitas pendidikan yang sama atau yang sangat memadai. Lah, kalau misalnya ada yang melaksanakan secara bagus dan kurang bagus dan tidak ada standar, itu akan sulit buat mereka untuk membuat kebijakan atau menjustifikasi kebijakan. Jadi, NAPLAN sama dengan harapannya di Indonesia. NAPLAN ini mau dijadikan data sebagai bahan perbandingan misalnya ya untuk identifikasi tentang untuk pemetaan sekolah-sekolah di Indonesia, untuk mengidentifikasi di mana letak kekuatan dan kelemahan, di mana kita bisa memberikan dukungan untuk membandingkan prestasi belajar antar siswa dari kelompok yang berbeda misalnya ya. Saya akan jelaskan lebih jauh. Ya, yang pasti NAPLAN diharapkan menyiapkan data penting untuk perbaikan proses dan hasil belajar. Itu yang perlu kita pegang. Ya. Seperti yang saya tunjukkan tadi, NAPLAN itu adalah tes standar nasional yang mencakup keterampilan menulis, mengeja, tata bahasa, membaca, dan numerasi. Jadi sebenarnya literasinya itu banyak ya. Kemampuan menulis, kemampuan mengeja, tata bahasa, membaca, dan numerasi. Dan ini hanya untuk kelas 3, 5, 7, dan 9. Dan tentu tidak menentukan kelulusan. Sejak dulu tidak ada istilah tinggal kelas ya kalau di Australia. Nah, halaman ini, jadi teman-teman kalau search NAP, halaman ini menyiapkan informasi standar minimum yang perlu dicapai oleh masing-masing kelas. So, as a teacher, you can use this one to really think about what are the minimum standards that my students need to achieve. Oke, dan juga misalnya di website ini, di link ini, siswa, guru, ataupun publik atau orang tua bisa mengakses. Saya tidak, saya lupa mengaktifkan ini ya. Sorry, so I actually missed it. Jadi yang saya tunjukkan tadi ini ya untuk 4
I'm sorry, I didn't realize that I haven't changed my windows. Alright. Jadi ini yang saya tunjukkan untuk Naplan, untuk punya semacam kisi-kisi lah begitu, standar minimum seperti apa. Kemudian page yang ada di sini memberikan informasi tentang contoh soal. Ini dari tahun 2012 dan 2016 semua soalnya dipublikasi, kunci jawabannya dipublikasi, orang tua bisa tahu. Kemudian ini adalah aturan standar yang digunakan. Jadi di Australia ini untuk Naplan itu skalanya mulai skala disebut dengan band 1 sampai band 10. Jadi misalnya untuk kelas 3 diharapkan nih mereka minimum mencapai band 2. Band 2 adalah standar minimum untuk kelas 3, band 4 adalah standar minimum untuk kelas 5, band 5 adalah standar minimum untuk kelas 7, dan band 6 standar minimum untuk kelas 9. Jadi teman-teman, apa yang penting di sini? Ini menarik karena semua data terekam dengan baik, kita bisa melihat, kita bisa men-track kemajuan dari siswa, ya kan? So someone is asking to edit it. Oke, mungkin teman-teman yang host bisa melihat itu ya. Nah, kemudian di sini kita jadinya bisa tracking sebentar, ini saya agak terdistract dengan adanya ya, karena saya menggunakan 2 layar. Nah, ini jadi teman-teman, kita bisa track kemajuannya siswa ya. Jadi kalau misalnya saya guru nih, guru kelas 9, oke? Saya bisa melihat bagaimana sebenarnya hasil-hasil belajar siswa pada waktu di kelas-kelas sebelumnya. Nah, data apa yang ditangkap oleh Naplan? Di samping melakukan tes, itu jadi ketahuan mengenai statusnya, apakah status indigenous, bagaimana dengan language background-nya, karena kalau misalnya tesnya dalam bahasa Inggris, kemudian ada katakanlah imigran yang datang dan hanya berapa tahun di sini, itu mereka memberikan juga data tentang language background. Kemudian pekerjaan orang tuanya, lokasinya di mana, jenis kelaminnya bagaimana. Nah, sekarang ini menarik. Apa kemudian bagaimana pandangan masyarakat atau akademisi atau secara umum ya, bagaimana pandangan mereka tentang Naplan? Di sini juga terjadi pro kontra. Memang semua tes itu selalu menjadi pro kontra ya. Saya berikan contoh saja yang simple. Di Australia, teacher union objected to make an information publicly available. Karena terus terang kalau di Australia ini, khususnya 2 tahun yang lalu, itu buka-bukaan, semua data itu ketahuan. Jadi kalau misalnya saya minta mahasiswa saya untuk melakukan analisis pada sebuah sekolah, oke, dia bisa lihat bahwa sekolah ini performnya lebih rendah dan sekolah yang ini perform lebih tinggi, bahkan banyak sekali data yang detail. Nah, dikatakan bahwa ini sebenarnya kebalik ya. Jadi ada yang tidak setuju bahwa jangan dipublish secara umum. Tetapi untuk pemerintah, katakanlah AKARA, mereka mengatakan mempublikasi hasil-hasil tes siswa itu merupakan hal yang penting untuk accountability. It is very important for public accountability. Jadi misalnya teman-teman ya, di sini ini satu contoh saja. Jadi misalnya sekolah. Jadi kita bisa tahu tuh, kita bisa menginterpretasi. Let me show you directly what do I mean. Apa yang diterbitkan di sekolah itu. So this is an example school ya. Jadi dengan sekolah ini kita bisa tahu nih tahun demi tahun ya. Jadi tahun 2015 bagaimana,
tahun setiap tahunnya itu seperti apa kemajuannya, kita bisa menemukan sekolah, katakanlah find a school, coba saya search sebuah nama sekolah, katakanlah Melba, dan Melbanya itu terserah ada di mana ya. Jadi kemudian saya bisa lihat data-data mereka, saya bisa melihat data NAPLAN mereka, student progress misalnya. Dari sini kita bisa ketahui bahwa sekolah ini untuk reading misalnya di tahun 2014 mereka itu above dari average, ya, national average. Bahkan kita bisa juga melihat data attendance-nya, kemudian hasil-hasil dari NAPLAN dari kemajuannya kita bisa lihat. Dan di sini ada warna yang sangat penting ya. Jadi ada warna biru dan ada warna kuning. Nah, kuning ini adalah membandingkan dengan siswa with similar background. Apa yang dimaksud dengan similar background di sini adalah misalnya sama-sama di kota, sama-sama sekolah kaya. Jadi itu ada indeks yang digunakan karena tentu sangat tidak fair kalau mau membandingkan sekolah di desa dengan sekolah di kota. Jadi ini pemerintah memberikan perbandingan. So let me go back to my slide. Ya, ini yang tadi saya tunjukkan di mana progresnya itu bisa kita lihat. Oke. Nah, saya kemudian mencoba yang kedua ya, saya agak percepat sedikit. Kedua tentang penelitian. Nah, ini yang sangat menarik khususnya bagi para guru juga bisa melakukan penelitian, para dosen. Nah, ternyata banyak sekali orang yang melakukan penelitian tentang NAPLAN. Saya coba kemarin, tanggal 24, saya coba akses ya, satu database, dan masukkan kata kunci NAPLAN. Itu ada hampir 200 publikasi tentang NAPLAN. Dan banyak tema-tema yang mereka gunakan. Sebagai contoh, ini salah satu penelitian yang menarik, di mana dengan penelitian ini mereka bisa melihat gap, mengidentifikasi gap prestasi belajar antara indigenous people dan non-indigenous people. Jadi kalau indigenous people itu adalah istilahnya itu adalah keturunan warga Australia asli ya. Mungkin teman-teman paham juga mengenai ini. Jadi itu terlihat bahwa gap-nya luar biasa besarnya. Nah, untuk NAPLAN ini saya kira memang menjadi penting sekali diteliti dengan sejumlah pertanyaan-pertanyaan kritis. Sebagai contoh misalnya, can we learn something from this large data set? Jadi kalau teman-teman nanti punya data yang banyak dan itu masuk di asesmen nasional kita, itu kan kita sebenarnya bisa mempertanyakan, bisa menginterogasi data itu untuk mengetahui apa yang bisa kita pelajari dari sana. Nah, ini adalah contoh penelitian yang lain. Nah, penelitian ini mereka meneliti untuk data NAPLAN di satu negara bagian. Oke, untuk kelas 3 dan 5. Dan melihat NAPLAN test untuk periode waktu tertentu. Misalnya ini periode tahun 2014 dan 2017. Nah, dari sini mereka bisa mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menyebabkan faktor-faktor apa yang bisa digunakan untuk memprediksi prestasi NAPLAN dari anak-anak. Ya, itu penting. Jadi ternyata yang menjadi prediktor
nilai NAPLAN itu berbeda itu dari status indigenasnya, dari lokasinya, dari latar belakang bahasanya. Jadi cenderung mereka yang bukan penutur asli atau katakanlah mereka belum menguasai banyak bahasa Inggris, nilainya rendah. Tapi juga ada kebijakan bahwa untuk sekian tahun di Australia, maksudnya ketika datang ke Australia, untuk sekian tahun pertama mereka tidak perlu ikut NAPLAN. Ya, nah ini juga salah satu contoh penelitian. Kalau di search di Google mungkin akan muncul, ini adalah studi kasus pada 2 sekolah. Jadi dia meneliti 2 sekolah dan menginterview, melakukan focus group discussion terhadap siswa-siswa karena mereka ingin melihat persepsinya siswa. Ya, jadi banyak hal yang bisa diteliti. Ini satu lagi, paper ini menarik juga karena dia mereview tulisan-tulisan atau semua penelitian setelah 10 tahun NAPLAN. Jadi dia mau lihat dampaknya NAPLAN setelah 10 tahun. Jadi teman-teman, banyak sekali hal-hal yang diteliti. Hal yang menarik lainnya adalah report yang saya baca, itu ada commission report yang menggunakan data dari ACARA, dan dia mau melihat dia mau menginvestigasi seberapa baik sih prestasi dari siswa indigenous, bagaimana sejauh mana dia berkontribusi pada gap, pada gap prestasi. Nah ini contohnya, data ini menarik. Dari sini mereka bisa memetakan bahwa gapnya begitu luas antara prestasi siswa yang asli Australia dengan non-indigenous. Dan juga kelihatan bahwa semakin dia ke desa, itu gapnya semakin tinggi. So what? Pemerintah memerlukan data ini karena pemerintah punya kewajiban untuk melayani semua individu, untuk memastikan bahwa semua individu itu harus menikmati sekolah yang kualitas pembelajaran yang benar. Nah, di sini mereka mempertimbangkan data ini untuk mengalokasikan dana pengembangan sekolah. Nah, terus sekarang bagaimana dengan NAPLAN yang saat ini? Oke. Nah, NAPLAN saat ini itu adalah harapannya sih akan online semua di tahun 2022. Jadi sudah beberapa tahun ini pemerintah berupaya melakukan transisi dari NAPLAN yang paper and pencil ke online NAPLAN. Nah, yang mungkin I can play this one. Bisa kedengaran enggak, Pak? Bisa. Atau saya langkahi aja dulu ya karena waktu ya. Saya langkahi dulu, saya langsung mau menunjukkan desain NAPLAN yang terbaru. Ya, dan ini perlu dipertimbangkan buat Indonesia. Nah, desain NAPLAN kalau dulu semua soal itu sama untuk seluruh siswa. Sekarang desainnya itu sudah berbeda. Namanya adalah tailored. Jadi ceritanya seperti ini. Semua siswa akan mendapat 10 soal pertama secara sama. Nah, soal berikutnya itu tergantung dari prestasinya. Kalau mereka mampu mengerjakan semua soal tersebut, maka dia pergi ke Testlet yang lebih tinggi, soal yang lebih tinggi. Nah, kalau dia mampu mengerjakan semua, dia pergi ke yang lebih tinggi. Tetapi juga kalau misalnya Testlet A ini yang dasar, ini dijawabnya banyak yang salah, maka dia akan menuju ke soal yang lebih mudah. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di situ tanda panah dari bawah ke atas, itu dari low complexity ke high complexity. Jadi siswa yang pintar nanti dia akan menuju ke soal yang lebih sulit. Nah,
Kenapa kok ini penting? Ini juga diteliti sebelumnya oleh Australia, dan ternyata hasil dari uji coba itu dikatakan bahwa siswa, khususnya siswa yang lemah, itu kan soalnya kan semakin semakin mudah ya, itu menyebabkan kita bisa menangkap apa yang mereka tahu gitu. Jadi kita bisa tahu apa yang mereka tahu. Jadi fokusnya di sini adalah apa sih yang sudah diketahui oleh siswa. Jadi kalau misalnya dia susah semua gitu, kita tidak punya informasi ya tentang apa yang mereka tahu. Tapi kalau dipermudah kan mendapatkan informasi tentang apa yang diketahui oleh siswa. Nah, dan yang juga penting, dan saya kira ini penting sekali buat pengambil kebijakan. Pendidikan di Australia ini banyak sekali diinform oleh evidence dan oleh penelitian, berbasis penelitian. Ini salah satu contoh teman-teman ya, penelitian yang tim kami laksanakan. Tim kami itu kan saya katakan tadi bahwa di sini ada soal yang mudah sampai soal yang sulit. Nah, soal yang sulit ini pun diteliti gitu. Nah, ini salah satu misalnya kontrak dari Akara ke tim kami itu mau meneliti tentang soal-soal yang sulit ini. Jadi misalnya dipertanyakan apakah siswa yang pintar itu bisa menavigasi soal ini, bisa menjawab soal ini, seperti apa performance-nya, ya. Nah, begitu juga dari desainnya, desain online itu juga diteliti. Misalnya salah satu kontrak lain yang tim kami dapatkan khusus melihat desain, meneliti desain, sebab di sini kan sangat berbeda antara menjawab soal yang paper and pencil dan soal yang online. Jadi dari situ kemudian kita memberikan rekomendasi. Jadi misalnya pada soal online, contohnya di sini mungkin kurang begitu jelas, siswa kan harus memilih langkah-langkah dalam penyelesaian sebuah persamaan. Nah, jadi itu diteliti. Jadi sebelum dirilis ke masyarakat, itu benar-benar diteliti. Oke, saya sudah hampir selesai. Nah, yang menarik adalah ini juga NAPLAN terus direview. Salah satu reviewnya baru saja di NAPLAN baru saja direview. Itu beberapa negara bagian, seingat saya Queensland, ACT, New South Wales, itu semua sepakat mendanai program mereview NAPLAN, dan ini direview oleh profesor ternama di Australia. Nah, apa hasil reviewnya? Mungkin perlu juga saya sampaikan di sini. Jadi khususnya ini penting bagi pengambil kebijakan. Salah satu reviewnya itu adalah kalau dulu NAPLAN itu kan dikerjakannya untuk kelas 3, 5, 7, 10. 3, 5, 7, 9. Oke? Jadi kelas 9 itu akhir dari SMP. Nah, hasil review ini merekomendasikan supaya yang year 9 itu dipindah ke year 10 karena dianggap siswa SMA kelas 1 atau kelas 10 itu lebih mature. Oke. Nah, juga direkomendasikan untuk melaksanakannya lebih awal, biasanya bulan Mei. Jadi sudah agak telat karena di tengah-tengah. Kemudian ini juga menarik nih. Kita baru memulai dengan numerasi dan literasi. Di sini di review ini salah satu rekomendasinya adalah jangan terbatas hanya numerasi dan literasi, karena sains juga perlu dites. Nah, salah satu yang diminta di situ adalah rekomendasinya itu supaya ada tes semacam STEM, ya, STEM assessment. Karena di situ diperlukan sekali untuk membangun katakanlah kemampuan teknologi dan sains serta berpikir kritisnya siswa.
All right, my last part of my presentation. So what lessons can we gain from here? Jadi lantas pelajaran apa sih yang bisa kita dapatkan dari NAPLAN-nya Australia ini? Pertama, menurut saya, untuk para guru dan educators, satu hal, dan saya senang sekali karena sudah membaca lumayan banyak dari apa yang disajikan oleh teman-teman di sini. Harapan saya itu banyak yang sudah tertulis di sini. Ya, salah satu harapannya adalah bagaimana kita bisa menggunakan data itu untuk memahami kelas kita sendiri, untuk merefleksi pengajaran kita sendiri, dan meningkatkan pembelajaran siswa. Jadi teman-teman, ini yang penting sekali, dan ini juga penting bagi perguruan tinggi. Kita tuh perlu belajar bagaimana membuat keputusan-keputusan yang berbasis evidence, berbasis data. Ya, itu perlu dilatihkan pada calon guru ataupun bahkan guru. Nah, untuk researcher, saya kira, dan termasuk guru, kalau guru adalah researcher, karena kan guru-guru diharapkan untuk bisa banyak berefleksi. Nah, akhirnya nanti kita punya banyak data ya yang publicly available. Dia tersedia secara umum dan kita bisa meneliti tentang banyak topik yang bisa diteliti. Dan apa salahnya ada banyak penelitian yang sudah dilaksanakan di Australia, itu juga bisa direplikasi, ya, bisa ditiru. Mereplikasi proses penelitian itu tidak salah, bahkan untuk master itu masih oke di dalam mereplikasi metodologi, beda dengan S3 gitu ya. Untuk policy maker, saya kira kemajuan ini maksud saya perlu terus melanjutkan apa yang menjadi komitmennya untuk berupaya accountable to the public, karena ujian nasional itu mahal dan itu pakai uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Nah, salah satu sudah tampak betul bagaimana komitmen dari Kemdikbud, Ristek. Nah, bagaimana dengan implikasi terhadap university or teacher education? Saya kira mata kuliah seperti ini belum pernah saya laksanakan di Indonesia ya. Saya sangat bahagia karena saya dipercaya untuk memegang mata kuliah ini. Namanya adalah Using Data to Improve Learning. Dan ini mata kuliah ini memerlukan waktu 150 jam komitmen untuk belajar. Dan di sana kita perlu belajarkan guru untuk memahami data, untuk menginterpretasi data. Nah, jadi ini contohnya saja apa yang mereka pelajari, makna dari data, jenis-jenis data yang ada kan bukan cuma NAPLAN. Ingat ya, NAPLAN itu hanya salah satu dari assessment yang sekian banyak assessment. Kita juga mengkaji tentang apa tantangannya sehingga data digunakan secara tidak efektif, kaitan antara research dan data, dan bagaimana menginterpretasi simple graph and complex graph. So, my last slides, saya mau memberikan to take away. Saya kira pertanyaan yang saya ajukan tadi di slide yang lain bisa kita adaptasi gitu ya. What can we learn from this large data set of AKM, literasi dan numerasi? Sejauh mana data AKM bisa digunakan untuk memastikan bahwa siswa kita punya akses terhadap pendidikan yang berkualitas? I think, I hope all sebagai rangkuman ya, mudah-mudahan pengetahuan yang saya dapatkan baik selaku orang tua, selaku peneliti, selaku teacher educator itu bisa bermanfaat. Yang kedua, kita bisa lihat bahwa
Apa yang dilaksanakan oleh Indonesia sekarang berusaha untuk tes literasi dan numerasi itu sudah sejak tahun 2008 di Australia. Banyak yang bisa yang kita pelajari di sana, baik kita sebagai guru, researchers, ataupun policy makers. Okay, I think that's it, and thank you for listening. Thank you very much, Ibu Siti, for your interesting presentation. Thank you. Okay, now we step on the question and answer session. Because of limited time for this question and answer session, we only give one question for this room and one question for the online room. Okay. Don't forget to mention your name and institution. Thank you. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. My name is Nelly Yuliana. I came from SMA 1 Koba, Bangka Belitung. Terima kasih. Thank you for your presentation, fully of insight, especially for us. It's like not only about the how to NAPLAN in Australia, and also how to we are as a teacher to be a researcher. Okay, based on your presentation, there is some notice and some question for me. The first, I want to know how to NAPLAN result overview since 2008 until now. How about is there is increasing or something like that? And then the second, how about the government Australian policy related the result? It's like it's Indonesia. Ambil contoh di Indonesia, Ibu, di sekolah kami khususnya, salah satunya guru yang hasil nilai UN-nya rendah, itu didiklatkan. Salah satunya seperti itu. And then how about the school program? It's like a school, mostly of school makes the program to drill student to increase the result. How about the Australian NAPLAN? And then the parents related your background to read the material as a parent, how? If they took the student to the course. And the last, how about the question? I want to know, is same as like a national exam or like AKM? That's enough. Thank you very much. Thank you, Ibu Melly. Please, Bu Siti, to answer some question from Ibu Melly. Thank you very much, Bu Melly, for very, very good questions. And you gave me many questions. They are all interesting, okay? Let me start with, I will answer it not necessarily in order. Okay, with NAPLAN, it's a debatable or it is a contested issue. Jadi NAPLAN itu adalah menjadi pembicaraan yang sangat hangat di Australia. Even there's one research, ada satu riset dan saya bisa mengirimkan ke Ibu kalau beberapa riset itu kalau diperlukan, itu mereka mengkompilasi semua news, semua pemberitaan tentang NAPLAN. Dari situ kita lihat there are many people view NAPLAN as positive things, but some viewed as negative things. Parents also responded differently. Okay, even the key criticism of NAPLAN is that some teachers, or it has been found that teachers spend time to practice NAPLAN. Jadi ada sejumlah guru juga yang dikatakan praktis, jadi berlatih dengan NAPLAN, dan itu dianggap sangat merugikan karena menjadi terfokus pada latihan-latihan soal NAPLAN.
Nah, kemudian, so for parents here, kalau ada orang tua yang tidak mau mengikutkan NAPLAN anaknya, itu mereka tidak boleh dipaksa. Mereka berhak. Sehingga ada juga orang tua yang tidak mau anaknya dites. Misalnya dengan alasan anaknya panik, anaknya nervous. So they said, I don't want my children to join NAPLAN. For the government, that's okay. For the schools, that's okay. Sehingga pada waktu data-data itu disampaikan di My School, di website, itu akan dilihat di situ berapa persen sebenarnya yang ikut NAPLAN. My observation, it is always more than 80%. Yeah, what I remember on top of my head, more than 80 or more than 90% of students join a NAPLAN. And how about the results? I don't prepare the bigger picture here about the results, but what I remember when I had a course with my students, I presented a trend about NAPLAN where in I can't remember exactly whether it is based on region, but it shows there's an improvement. One thing that I also need to mention here, that it is always a challenge to also compare between the result of NAPLAN several years ago and the online NAPLAN, because they are different, okay? Theoretically, the design matters, okay? So one recommendation in the review report that I saw you before, one recommendation that once Australia have fully online test, it is recommended to not to compare it with the non-online one. So we will start the story from the online. So it is a reasonable comparison. About the example of the test, I am happy to show you from the website. Let's say, for example, the test in this one here. Do we have time, Pak Adi, for me to show the example of the test? Let me ask. Yeah. Do we have time for me to show the test, to show the example of the items? Is it okay? Bu Siti will show the test. Yeah. Is it okay? Okay. Do we have time? Yeah, 5 minutes, maybe. Okay. Let me show you. Let me share my screen. It is getting dark outside. Share the screen. Yeah. If you can see here, the test. So let's say, for example, in 2006, NAPLAN numerasi for year, what year do we want? Let's say year 7, okay? With calculator, there are tests with calculator and there are tests for non-calculator. So for the non-calculator, for example, this is the example of the test. Yeah. So it includes lots of pictures. There are lots of spatial things. There are many about data interpretation. You can see this kind of test. So yeah. And the easiest item will be in will come earlier. The last one, it means the last items here, 2021. These are supposed to most difficult items. And sometimes in year 9, you will find quite similar items or the same items. Does it make sense? Okay, so in this link, there are many examples of numeracy and literacy items. But please keep in mind,
it's okay for you to use it for your student, but for publication, it is a copyright. So you have to really be careful. You have to make sure that you follow the copyright law. Okay, thank you. Thank you, Ibu Siti. Now, one participant online, there is one question. Bu Siti can see in the chat room. Okay. A question. I hope the recommended FONA plan can be implemented in AKM, because I think the goal is the same between NAPLAN and AKM. How you respond about my opinion? Thank you for that question. Actually, once I found that report, the review report, I already sent it to the Director General, Pak Iwan Syahril. I said, Pak Iwan, this is a good document, and maybe it's good to, I guess it is useful for us to read it, yeah, particularly for policymakers. However, we have to remember, if we compare between Australia and Indonesia in terms of population, Australia is very small. Okay, so it's a pizza. It's just a smaller pizza of Australia. So it's okay to learn from Australia, but also we have to be really mindful how can we adapt it so it is suitable for Indonesia. Thank you. Okay, thank you. I'm sorry because limited time, so maybe this session will finish. So I would like to say thanks again for Ibu Siti Maisuri Fathahuddin, PhD, for giving a presentation and explanation of the question asked and all of the audience for active participant. Hopefully the presentation will give benefit for us. Thank you very much, Pak Adi. Terima kasih banyak Bu Siti. Thanks thank you for our audience. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone and bye-bye. Take care everyone. Thank you very much, Dr. Siti Maisuri Fathahuddin, Dr. Adi Wijaya, and Mr. Angga Kristiajati. And this is our last plenary session by invited speakers. And concerning some switch of our sessions, in our second ISMATEL, we'd like to inform you our updates that due to the tight schedule of high official meeting in OECD, Professor Andreas Schleicher, who is scheduled to give his speech on 26th of October, still cannot join us up to this time. He apologized and hope that he can join another event. And furthermore, ladies and gentlemen, thank you very much for your enthusiasm in sessions by sessions, joining our sessions by sessions. And after this, we will have 15 minutes break. However, during the break, you can move to the parallel room. This ballroom will be used as parallel room A, and parallel room B is on the 9th floor in Zahra room. And for participants joining via Zoom, we'd like to inform you that this Zoom link now will be used as parallel room A, and parallel room B use another link given by your class assistant in WhatsApp group. And please don't hesitate to ask your class assistant should you need more information. Thank you very much, ladies and gentlemen. Have a fruitful parallel session. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
One more information for participants in Grand Rohan, the coffee break is provided in front of parallel room. So for participants of parallel room A, the coffee break is provided in front of